Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam yang udah kecapean banyak bikin kue di rumah ya. Jangan. Lebaran tinggal ngitung. Alhamdulillah jamaahnya sampai keluar-luar masih. Kalau di tempat saya sandalnya doang di luar. Hah? Sama. Itu pada di luar tuh. Emang pengen ngadem ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat. Hingga malam hari ini kita mampu menghantarkan diri kita melalui kaki kita duduk di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan ini semua menjadi asbab rasa syukur kita kepada Allah, berbalaskan nikmat yang begitu banyak yang diberikan Allah kepada kita, dan mudah-mudahan rasa syukur ini terus menghantarkan kita dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam terjadi sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa mendapatkan syafaatul uzma kelak nanti di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Sudah malam yang ke-23. Sebentar lagi Lebaran. Lebaran buat siapa aja boleh. Kenapa? Karena Idul Fitri itu diberikan hanya kepada orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah mengisi Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Itu hakikatnya puasa itu. Jadi Idul Fitri hakikatnya diberikan Allah kepada manusia yang menjadikan Ramadan itu mampu diisi oleh mereka. Siang hari dia puasa, malam hari dia ibadah. Sampai Ramadannya selesai, dosa-dosanya habis. Insya Allah. Orang-orang yang model begini adalah orang-orang yang digariskan oleh para ulama, itu orang-orang yang beruntung, yang mengisi Ramadan dengan segala amalan ibadah. Siang hari dia puasa, malam hari dia tarawih, menghidupkan qiyamul lail. Karena kita hanya mampu menghidupkan qiyamul lail pada bulan Ramadan doang. Ntar habis Ramadan qiyamul lailnya kagak, habis Isya juga kabur dah. Tapi pelajaran berharga dalam bulan Ramadan ini digariskan kita yang setiap malam mengisi ibadah sholat sunat tarawih, siang hari dia puasa, dikategorikan mereka menjadi manusia-manusia yang beruntung di hadapan Allah. Karena kata Rasulullah, orang-orang yang tidak mengisi ibadah Ramadan, siang hari kada puasa, malam hari kada tarawih, mereka itu adalah orang-orang yang rugi, serugi-ruginya di hadapan Allah nanti. Nauzubillah min. Kenapa bisa rugi? Kata Rasulullah, ada 3 golongan manusia
yang akan mengalami kerugian nanti di hari yaumil kiamat. Di antaranya adalah rajulun dakhala alaihi Ramadan summan salaka qabla ayyufaralah. Dia hidup pada bulan Ramadan, dia sehat pada bulan Ramadan, badannya seger bugar, tapi dia tidak mengisi Ramadan dengan sebagaimana mestinya ibadah. Pagi hari udah nongkrong di warung kopi, ada itu? Mana orangnya? Siang hari udah nongkrong di warung padang, nggak ada. Tapi kata lakinya, kata istrinya, puasa bang, puasa lu gak lihat gue yang beludahnya bertadi gitu. Ya Allah, yang begini ini pak, kata Rasulullah begini, serugi-ruginya Allah kasih kesempatan banyak hingga doanya dimohonkan kepada Allah dikabulin. Kita ada di sini bulan ini, tahun ini, pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, atas doa kita tahun lalu. Kan kita minta tuh Allah tuh, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi bulan Ramadan. Ya ketemu doang, begitu lagi. Ini rugi nih kata Rasulullah, serugi-ruginya manusia nih yang udah begini. Ya Allah ya Rabbi, udah tua, mau apaan jadi kerjain lagi ya? Kan banyak, saya kadang-kadang ngajar di Ramadan masih ngajar Pak, keliling masih ngajar. Itu pagi hari, siang hari, kalau saya lewat itu ada aki-aki udah usia 60 tahun lagi ngopi tumpang kaki. Karena tumpang kaki gimana ya? Kakinya tuh yang sebelah kanan, kalau sebelah kiri ditaikin ke dengkul, sambil rokok Samsung, ceplos. Saya mau mikir, ya Allah, ini benar-benar termati bagaimana ya? Gitu dong ya. Kita aja yang udah takut, ini yang tua nantangin romanya. Ya Allah, kalau yang begitu bagaimana Pak Ustaz, ditegur apa enggak? Enggak dulu, lihat dulu, tanya dulu dia ngerokok, dia ngopi siang hari di depan orang banyak, tanya lagi sakit apa kagak, gitu. Udah Pak Ustaz, saya tanya, katanya sehat. Yang benar sakit kami, sakit juga makannya banyak banget, berarti sehat ya. Nah yang begini nih, alhamdulillah mazalik. Makanya sayang Pak kalau seandainya Ramadan ini kita nggak isi, cuma diam aja puasa doang. Isi dengan lantunan firman Allah. Quran ini adalah salah satu mukjizat yang luar biasa yang dapat kita rasakan dari zaman Rasulullah. Dari Rasulullah masih hidup sampai sekarang, itu Quran mukjizat yang kita dapat rasakan. Mukjizat lain kita nggak bisa rasain Pak, tapi Quran dapat kita rasain. Makanya dalam bulan Ramadan disampaikan Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Oleh karena itu nih Ramadan, Qur'annya jangan cuma sekedar tulisan saja, tapi harus dibaca. Ini udah malam yang ke-23, kira-kira Qur'annya udah berapa juz ya di rumah? Pak, berapa juz dibaca udah? Udah bolak-balik ya? Bolak-balik dong, Bu. Quran udah habis semua. Habis. Luar biasa ibu-ibu. Asal ditanya lagi ngapain Bu? Ngabisin Quran. Saya bilang ini orang udah kagak ada nasi kali ya? Kata gitu. Quran udah kagak habisin ya, bilang gitu. Baca Quran Pak sebanyak-banyaknya. Mumpung Ramadan, mumpung ibadah, semua amalan dilipat gandain Allah. Kapan lagi kita bisa baca Quran dengan tenang kalau bukan bulan Ramadan? Sudah Pak? Coba. Semua masalah di rumah Pak bisa hilang ketika kita datang ke masjid baca Quran, ketika kita datang ke mushola baca Quran, ketika di rumah kita duduk ngadep ke kiblat kita baca Quran. Insya Allah semua hutang nggak terasa itu Pak. Lagi baca Quran, utangnya nggak terasa. Ntar habis baca Quran berasa lagi tuh utang gitu. Kalau saya nungguin di depan rumah udah ada gitu. Insya Allah Pak dijamin Allah. Kenapa? Quran diturunkan oleh Allah sebagai mukjizat yang luar
luar biasa. Bahkan Quran itu jadi obat buat orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Quran diturunin buat orang-orang yang beriman. Apa permasalahannya Pak yang kita hadapin di dunia? Balik lagi ke Quran Pak. Baca Quran lagi, minta lagi sama Allah. Kenapa? Karena hakikatnya kebahagiaan dunia dan akhirat cuma satu Pak, Al-Quranul Karim. Kalau kita kan nggak ada, Quran itu nggak bikin bahagia. Yang bikin bahagia apa? Duit banyak. Iya Pak. Duit banyak, kontrakan banyak, pagi-pagi ngopi Pak. Ya Allah. Mertua lewat nggak kelihatan Pak. Mertuanya lewat belakang. Itu hakikat kebahagiaan, kita mengukurnya pakai materi. Padahal dasarnya Quran itu jadi kebahagiaan Pak. Bahagiaan di dunia dan di akhirat itu Al-Quran. Kenapa? Quran ini adalah salah satu teman yang bakal nemenin kita di alam kubur. Quran adalah salah satu syafaat yang nanti memberikan pertolongan kita di hari yaumil kiamah. Makanya kata kubur Pak, kubur ini setiap hari manggil kita sebanyak 5 kali. Apa kata kubur? Ana baitul wahdah. Saya adalah tempat di mana kesendirian. Di kuburan kita kan sendiri Pak, ada teman. Emang ada teman kita? Yang di dunia teman kita nongkrong ngopi, mau kalau kita mati dia nemenin kita di kuburan, dikuburin juga ada? Nggak ada. Kita punya bini juga Pak. Kalau kita meninggal nih, bini kita emang mau ngikutin kita dikuburin juga bareng-bareng? Kagak. Kita yang katanya sayang sama istri juga, istri dia meninggal, emang laki mau nemenin bini dikuburin juga di kuburan? Mau? Nah, masih hidupnya aja dia udah selingkuh, udah saya laki. Nah, nangis mah paling kencang Pak. Paling kencang, mata sebelah kirinya nangis, sebelah kanannya melotot lagi ngeliatin janda. Mana nih janda nih, janda. Ya Allah. Artinya apa Pak? Ketika kita hidup, kemudian kita meninggal, kita bawa amal masing-masing. Istri nggak bisa ngasih amalnya buat lakinya, nggak bisa. Lakinya juga nggak bisa ngasih amal buat istrinya. Anaknya nggak bisa ngasih amalnya buat orang tuanya. Masing-masing di hadapan Allah. Makanya dikasih satu hal yang setiap tahun kita ketemu Ramadan. Nih Qurannya kita baca, biarin walaupun cuma sedikit-sedikit baca Quran. Makanya kata kubur itu anak baitul wahdah, saya tempat kesendirian. Biar kamu kagak sendiri, bawa teman dari dunia berbentuk bacaan Al-Qur'an. Ya Allah, jangan sampai Pak kita udah gak bisa baca Quran, anak gak bisa baca Quran juga, punya cucu gak bisa baca Quran juga. Nauzubillah min. Entar kalau mati jangan ngajiin, biarin aja kuburin, tinggal kalau bisa ngaji. Makanya hati-hati Pak, kita nih sebagai manusia, ketika ada orang yang meninggal kita nggak tahu itu orang baik atau kagak. Kadang-kadang kita dimintain ya Pak, apakah jamaah bersaksi almarhum bin Abdul Khair, kita mau khair aja, khair. Itu ntar dimintain sama Allah Pak pertanggungjawaban kita. Padahal kita tahu itu orang tiap malam mabuk mulu, siang hari mabuk, tengah hari mabuk, malam mabuk, kerjaan mabuk mulu. Pas mati kita dimintain kesaksian, kita bilang bin Abdul Khair, khair. Ya Allah ya, hati-hati Pak. Ya Allah ya Rabbi. Ntar pertanggungjawaban kita tuh di dunia diminta tanggungan. Benar lu ngomong itu orang baik. Ya Allah. Bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita kembali ke Quran. Kita minta lagi sama Allah lewat Quran. Asbab Quran itu bakal jadi teman kita di alam kubur, dan Quran nanti bakal memberikan syafaat nanti di hari yaumil kiamah. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumil kiamah syafi'an li ashabi. Barang siapa orang yang membaca Quran, nanti Quran di hari yaumil kiamah akan memberikan syafaat, pertolongan, mengantarkan kita sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Alamin. Terakhir kita mohon kepada Allah baca Fatihah. Mudah-mudahan ini Ramadan tahun ini kita menjadi manusia-manusia yang beruntung di hadapan Allah. Amin. Ramadannya habis, dosa-dosa kita habis, dan Allah berikan predikat kepada diri kita, Idul Fitri bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh orang tua kita tanpa adanya dosa. Kita bermohon kepada Allah saat itulah yakin doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta Allah mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi dalam bulan Ramadan dan kita mampu melaksanakan ibadah lebih baik dari tahun ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan zuriyah kita, keturunan-keturunan kita salihin salihat, anak-anak yang taat pada Allah, Rasulullah, kedua orang tua berguna bagi agama nusa, bangsa serta negara. Alhamdulillah, bitilkan niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'inu dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.